Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Bagaimana kabar kalian? Ya, semoga baik-baik saja dan tetap sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi matematika, materi pecahan yang terakhir. Apa itu? Yaitu adalah penyelesaian masalah perkalian dan pembagian pecahan matematika kelas 5 SD. Nah, ini adalah materi terakhir pada bagian pecahan. Nah, sudah siap? Kita akan langsung ke contoh soalnya saja. Nah, karena kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan. Nah, Pak Dimas, anggap kalian sudah bisa ya. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Silahkan kita simak berikut soalnya. Nah, silahkan dilihat. Ini adalah contoh soal mengenai tentang diskon-diskon. Nah, ini ya, tentang diskon-diskon. Biasanya ini sering kita jumpai di toko-toko ya, sering mengadakan diskon seperti di mall, diskon baju, diskon sepatu, tas, dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalian pernah bertanya-tanya ya, ada harga sepatu diskonnya misalnya 90.000. 90.000 diskonnya 30%. Nah, berarti kira-kira aku harus bayar berapa? Nah, ternyata itu adalah contoh aplikasi perkalian pecahan. Nah, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di persen seperti ini. Nah, jika menemukan soal seperti ini, nah gimana kita menjawabnya? Nah, kita lihat, kita tulis dulu. Ya, yang pertama, diketahui dulu. Nah, kita lihat harga sebuah sepatu 90.000. Tony membeli sepatu tersebut dan mendapat diskon 30%. Nah, Tony membayar sepatu tersebut seharga titik titik titik. Nah, yang pertama berarti apa yang diketahui? Ya, betul. Harga sebuah sepatu 90.000. Tulis dulu. Harga sepatu 90.000. Lalu yang kedua apa? Ada lagi? Ya, betul. Diskon 30%. Kita tulis diskon 30%. Nah, 30% ini kita jadikan pecahan biasa. 30%. Persen adalah per 100. Jadi 30% sama dengan 30 per 100. Ya, pintar sekali. Lanjut. Kemudian yang ditanya apa? Nah, yang ditanya adalah harga akhir sepatu setelah didiskon itu berapa harganya? Nah, berarti langkah menjawabnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita cari dulu 30% dari 90.000 itu berapa? Atau jika dirubah menjadi bilangan matematika sama dengan 30% dikali 90.000 atau 30% dari 90.000 adalah berapa? Kita cari. Nah, kita rubah dulu persennya menjadi pecahan biasa. Nah, seperti ini. Yang dirubah persennya saja. 30 per 100 dikali 90.000. Seperti ini. Nah, lalu kita coret. Nah, 100 punya 02, 90.000 punya 04. Nah, kita coret 00-nya. Nah, 100 kita coret 0-nya 2, 90.000 kita coret 0-nya 2. Nah, seperti ini. Lalu kita kalikan 30 dikali 900 berapa? Hasilnya sama dengan 27.000. Nah, jadi 30% dari 90.000 adalah 27.000. Atau potongan harga tersebut adalah 27.000. Nah, 30% dari 90.000 adalah 27.000. Nah, jadi harga sepatu setelah didiskon adalah, nah, kita tulis harga awalnya berapa? 90.000 dikurangi harga diskonnya berapa? Nah, atau potongan harganya berapa? 90.000 dikurangi 27.000 sama dengan 63.000. Nah, jadi harga sepatu setelah didiskon adalah Rp63.000 seperti itu. Paham ya? Insya Allah. Lanjut contoh soal yang kedua. Silakan disimak
soal berikut ini. Bu Sinta membeli 2,5 lusin pensil. Seluruh pensil akan dibagikan kepada seluruh muridnya. Setiap anak akan mendapat 1/4 lusin. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak anak yang mendapat pensil? Nah, langkah pertama kita cari dulu yang diketahui. Nah, yang diketahui apa? Coba kita cari. Ya, betul. Bu Sinta membeli 2,5 lusin pensil. Kita tulis di sini. Pensil Bu Sinta 2,5 lusin. Nah, itu kan 2,5 sama dengan pecahan campuran. Kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Nah, 2,5 kita rubah menjadi pecahan biasa sama dengan 2 kali 2 4 tambah 1 5, jadi 5/2. Nah, lalu kita cari lagi yang diketahui apa? Ya, setiap anak akan mendapat 1/4 lusin. Kita tulis di sini. Setiap anak mendapat pensil 1/4 lusin, seperti itu. Lalu yang ditanya apa? Berapa banyak anak yang mendapat pensil? Nah, jawab di sini. Nah, dilihat di sini. Di sini ada lusin. Di sini juga ada lusin. Lusinnya bisa kita hilangkan semua ya. Jadi nanti tinggal langsung tulis pecahannya saja. Nah, karena di soalnya di sini dilihat ya di sini ya. Ini dibagikan. Akan dibagikan, berarti di sini nanti operasi hitungnya adalah dibagi. 5/2 dibagi 1/4. Nah, sama dengan berapa? Nah, kita gunakan cara pembagian pecahan, yaitu dirubah menjadi kali. Nah, 5/2 dikali. Nah, dibalik berarti ya, jadi 4/1 seperti ini. Lalu kita coret yang bisa kita coret. Nah, mana yang bisa kita sederhanakan? 2 dan 4. Betul, kita coret. 2 bagi 2 dapat 1, 4 bagi 2 dapat 2. Baru kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 5 kali 2 10, 1 kali 1 1. 10/1 sama dengan 10. Betul. Nah, sudah ketemu. Jadi banyak anak yang akan mendapat pensil adalah 10 anak. Sudah sesimpel itu. Nah, paham nggih? Paham, insya Allah. Lanjut, contoh soal yang ketiga. Nah, silahkan dibaca dengan baik-baik, perlahan-lahan dan dengan seksama. Gaji ayah sebulan 1.200.000. Sebanyak 1/6 bagian dari gaji akan ditabung dan 1/4 bagian akan digunakan untuk biaya sekolah anak-anak. Sisanya digunakan untuk keperluan keluarga. Pertanyaannya, berapa banyak uang yang digunakan untuk keperluan keluarga? Nah, yang pertama jangan bingung dulu, kita bahas satu persatu. Kita kaji satu persatu biar nggak bingung. Kita cari dulu yang diketahui apa yang pertama. Nah, coret ini ya. Gaji ayah sebulan 1.200.000. Tulis gaji ayah 1.200.000. Kemudian ini sebanyak 1/6 bagian dari gaji akan ditabung. Tulis ditabung 1/6. Lalu mana lagi? Ya betul, 1/4 bagian digunakan untuk biaya sekolah anak-anak. Tulis di sini. Biaya sekolah anak 1/4. Nah, pertanyaannya, sisa gaji atau banyak uang yang digunakan untuk keperluan keluarga. Nah, jawab. Nah, di sini 1.200.000 ini kita umpamakan adalah satu bagian, suatu satuan bagian, satu utuh ya. Utuh kemudian dikurangi untuk ditabung 1/6, dikurangi lagi untuk biaya sekolah anak 1/4. Nah, sisanya berapa? Nah, seperti itu ya kira-kira ya. Nah, seperti ini. Utuh, gajinya masih utuh, kemudian dikurangi untuk keperluan tadi tabung 1/6, kemudian dikurangi lagi untuk biaya sekolah anak 1/4. Nah, sisanya berapa? Yang ditanyakan ini, sisanya berapa? Nah, 1 kurangi 1/6 kurangi 1/4. Nah, jika pengurangan pecahan berarti apa? Kita samakan dulu penyebutnya 6 dan 4. Kita cari dulu KPK-nya berapa dari 6 dan 4.
Ya, betul, 12. Nah, setelah ketemu 12, kemudian kita samakan juga pembilangnya. 12 bagi 6 itu 2. Berarti yang atas harus dikali 2. 1 kali 2 sama dengan 2. 12 bagi 4 itu 3. Berarti yang atas juga dikalikan 3 nanti ya. 1 kali 3 sama dengan 3 seperti ini. Nah, satunya ini nanti menyesuaikan. Jika di sini per 12, berarti di sini utuhnya atau utuhnya itu berarti 12 per 12. Jadi seperti ini ya. 12 per 12 pasti utuh ya. 12 per 12 kan sama dengan 1. 12 per 12 dikurangi 2 per 12 dikurangi 3 per 12. Berapa? 12 kurangi 2, 10. 10 kurangi 3, 7. Hasilnya sama dengan 7 per 12. Jadi sisanya adalah 7 per 12. Nah, 7 per 12 itu berapa Pak jika dijadikan itu gaji dijadikan uang? Nah, kita cari. Banyak uang untuk keperluan keluarga atau sisanya tadi adalah 7 per 12 dari 1.200.000 itu berapa? Tinggal kita kalikan, betul. Kalau dari itu berarti dikali ya. 7 per 12 dari 1.200.000 dikali. Nah, kemudian kita coret atau kita sederhanakan. 12 dengan 12 kita coret. Nah, ini bisa ya. Jadi tinggal 7 kali 100.000. Berapa? 700.000. Jadi banyak uang yang digunakan untuk keperluan keluarga adalah 700.000 rupiah. Ya, seperti itu. Paham nggih? Insya Allah paham. Lanjut soal yang terakhir. Ibu membeli gula pasir sebanyak 43/4 kilo. Gula pasir tersebut akan ibu masukkan ke dalam kantong plastik yang kapasitasnya 0,25 kilo. Pertanyaannya, berapa banyak kantong plastik yang dibutuhkan ibu? Nah, berarti ini pakai perkalian atau pembagian. Sebanyak 43/4 kilo, kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik yang kapasitasnya 0,25. Dibagi, betul. Nah, kita cari dulu yang diketahui apa? Diketahui mana? Ya, betul. Gula pasir sebanyak 43/4. Itu kan pecahan campuran. Kita jadikan menjadi pecahan biasa. 4 kali 4 itu 16. 16 tambah 3, 19. Jadi 19/4 kilogram. Mana lagi yang diketahui? Ya, kantong plastik kapasitasnya 0,25 kilogram. 0,25 gram itu pecahan desimal. Kita rubah menjadi pecahan biasa. Jadi 25/100. Nah, 25/100 jika disederhanakan hasilnya adalah 1/4. 25 bagi 25 1, 100 bagi 25 4, seperti itu. Kemudian pertanyaannya, banyak kantong plastik yang dibutuhkan ibu. Nah, tadi dibagi ya berarti ya. Jadi jawab 19/4 dibagi 1/4. Nah, gunakan cara pembagian pecahan, yaitu apa? Dibalik ya, jadikan kali. 19/4 dikali 4/1, betul. Pecahan yang belakang dibalik. Kemudian kita coret yang bisa kita coret. 4 dengan 4 kita coret. 4 bagi 4 1, 4 bagi 4 1. Tinggal kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. 19 kali 1 19. 1 kali 1 1. 19/1 sama dengan 19. Ya, jadi sudah ketemu banyaknya kantong plastik yang dibutuhkan ibu adalah 19 kantong. Nah, insya Allah paham nggih? Nah, untuk itu coba di sini silahkan kalian kerjakan latihan soal. Nah, di sini ada 4 buah latihan soal. Nah, kurang lebih sama dengan tadi contoh soal yang sudah kita bahas tadi, ada 4. Cuma Pak Dimas ganti angkanya saja. Nah, silakan coba kalian kerjakan di buku tulis matematika kalian. Jangan lupa kerjakan dengan langkah-langkahnya diketahui, ditanya, kemudian dijawab, kemudian jadi berapa hasilnya, seperti itu nggih. Silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan jujur. Pak Dimas lebih mengapresiasi hasil pekerjaan kalian sendiri ya. Nah, mungkin cukup sekian dari Pak Dimas. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata Pak Dimas, mohon maaf. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, Nak.